Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nurrohmah, Magister Sains Kesehatan. Pada kesempatan ini saya sebagai dosen di Universitas Aisyah Bandung dan saya mengajar beberapa mata kuliah Basic Science, diantaranya mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Baiklah, saya akan memaparkan rancangan pembelajaran semester pada mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan yang mempunyai beban SKS, 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Prasyarat untuk mengikuti kuliah Ilmu Dasar Keperawatan adalah harus lulus Ilmu Biomedik Dasar, di mana penempatan Ilmu Dasar Keperawatan ini pada semester 2, sedangkan Ilmu Biomedik Dasar pada semester pertama. Deskripsi mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan ini membahas tentang konsep patologi, konsep patofisiologi, konsep mikrobiologi, dan parasitologi pada berbagai kondisi. Adapun capaian pembelajaran lulusan diantaranya mampu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuannya, mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah adalah mampu menjabarkan konsep dasar patologi dan patofisiologi. Selanjutnya mampu membedakan proses infeksi dari berbagai agen infeksius berdasarkan siklus hidup dan mekanisme yang menyebabkannya. Yang selanjutnya juga mampu menguraikan konsep dasar penata laksanaan spesimen dan penunjang lainnya. Yaitu capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Sedangkan metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan active learning, di mana mahasiswa diusahakan untuk bisa aktif pada saat pembelajaran. Jadi tidak hanya dosen itu ceramah ya, dan juga memberikan materi terus-menerus, tetapi di sini juga ada penugasan yang terstruktur. Selanjutnya juga ada metode diskusi kelompok kolaboratif. Nah, sehingga di situ mereka bisa belajar bagaimana cara membuat makalah, kemudian juga membahas kasus-kasus yang ada, fenomena yang ada di lingkungan, dan seperti apa pemecahan masalah untuk penyakit-penyakit yang ada di lingkungan ya. Ya, dan selanjutnya ada beberapa metode ya, atau di sini ada beberapa pertemuan ya pada mata kuliah ini, yaitu ada 16 pertemuan. Nah, dari 16 ini 14 kali itu pembelajaran dan 2 kali evaluasi ya. Evaluasinya terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya, adapun prasyarat untuk mengikuti ujian, yaitu terutama ujian akhir semester, yaitu harus kehadirannya harus melebihi dari 80%. Kemudian kalau ada mahasiswa yang kehadirannya 60-80%, maka akan diberikan penugasan, dan apabila kurang dari 60%, maka kami akan memanggil dan juga menanyakan ya terkait ketidakhadirannya ya. Dan untuk evaluasi ini ada beberapa bobot penilaian yang kami sudah siapkan, diantaranya untuk UTS 20%, untuk UAS 20%, untuk tugas terstruktur 35%, dan untuk praktikum 25% ya. Itu mungkin untuk pembobotan penilaian. Dan adapun referensi ya yang bisa dijadikan rujukan untuk mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan ini adalah rujukan yang utama adalah patofisiologi, konsep klinis dan
Proses Penyakit, karangan Wilson. Nah, selanjutnya ada Mikrobiologi dan Parasitologi yang dibahas ya. Nanti ini karangan dari Gandahu Soda ya, dan juga Fundamental of Nursing, ini karangan Perry dan Potter. Nah, selain rujukan yang utama juga ada tentunya rujukan tambahan. Ini didapat dari jurnal ya, jurnal yang baik hasil penelitian maupun dari Pengmas ya. Di antaranya di kami udah ada beberapa jurnal yang sudah terbit dari tim teaching dari mata kuliah dasar keperawatan. Di antaranya beberapa jurnal yang sudah terbit yaitu 2014 yaitu yang dikeluarkan oleh Pak Sajodi dan kawan-kawan, yaitu tentang pengaruh klorofil terhadap MDA, penurunan MDA, dan juga 2016 Nurrohmah ini tentang pengaruh dari daun jambu terhadap daya hambat Escherichia coli. Ya, itu mungkin rancangan pembelajaran semester untuk mata kuliah ilmu dasar keperawatan. Berikutnya marilah kita saksikan mungkin video pembelajaran di kelas, yaitu tentang pembahasan tentang agen-agen infeksius pada beberapa penyakit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Pada pagi ini kita bisa berjumpa lagi ya pada pembelajaran mata kuliah ilmu dasar keperawatan. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai, doa selesai ya. Baiklah ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengantar ilmu dasar keperawatan ya, atau tentang pengantar tentang ilmu patofisiologi ya, atau patologi ya. Siapa yang masih ingat ya bagaimana manusia itu ya itu bisa terkena penyakit? Ayo, oh ya, siapa? Jihan. Oh, Jihan, silahkan Jihan. Jadi penyakit itu bisa muncul apabila ada mikroorganisme yang mampu memasuki tubuh manusia ini. Oh ya, bagus ya. Terima kasih Jihan ya. Kayaknya yang lain juga udah bisa menjawab ya. Ya, selanjutnya nah, karena pokok bahasan kita sekarang tentang agen-agen mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit ya. Nah, coba ya di kehidupan kita sehari-hari apa yang bisa menyebabkan seseorang itu sakit gitu. Coba. Iya, silakan. Jadi untuk jawabannya itu ada virus, ada bakteri, jamur, dan parasit. Oh iya, bagus. Makasih ya. Yang lain juga udah tahu ya itu ya? Iya. Ya, jadi kita sekarang ya pokok bahasannya memang akan membahas penyakit ya. Ini penyakit akibat agen mikroorganisme, kemudian cara masuknya seperti apa ke dalam tubuh manusia ya. Nah, selanjutnya contoh penyakit akibat bakteri ya. Jadi betul ya jawabannya, ini penyebab dari manusia itu sakit adalah bisa karena bakteri. Nah, selanjutnya nanti akan dibahas juga contoh penyakit karena parasit ya. Nah, jadi tadi penyebabnya bisa diakibatkan oleh parasit. Dan juga nanti akan dibahas contoh penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, jadi penyakit itu bisa disebabkan oleh virus ya. Ya, ini ya. Jadi di lingkungan kita ya itu ada mikroorganisme ya. Nah, mikroorganisme ya. Mikro itu artinya kecil ya. Organisme itu adalah makhluk ya. Nah,
di sini ya, makhluk yang kecil ini ya, bagaimana bisa menyebabkan penyakit ya, atau istilahnya ini patogen ya. Jadi pada dasarnya dari seluruh mikroorganisme yang ada di alam, hanya sebagian kecil saja yang bisa merupakan patogen atau bisa menyebabkan penyakit. Jadi hanya sebagian kecil ya, tidak semuanya. Ya, betul nggak? Betul ya. Ya. Nah, selanjutnya apa sih itu patogen ya? Nah, patogen adalah organisme atau mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada organisme lain, yaitu kita bahas sekarang manusia ya. Nah, bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, kemampuan patogen untuk menyebabkan penyakit inilah yang disebut dengan patogenitas ya. Nah, jadi itu ya, kita harus waspada ya, walaupun hanya sebagian kecil di lingkungan kita mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit ya, tetapi kita harus waspada ya, bagaimana supaya tidak menimbulkan penyakit ya pada tubuh kita gitu ya. Ya, jadi golongan mikroorganisme ya ini terdiri dari ada bakteri gitu ya, ada fungi ya, ada virus, ada protozoa, ada alga, dan ada beberapa cacing ya atau helminth ya. Nah, ini kayaknya ini udah pada tahu ya. Ya, nah, kita akan berlanjut ya di pembelajaran ini akan berlanjut bagaimana bisa menimbulkan penyakit ya dari mikroorganisme itu. Mikroorganisme itu kita temukan di mana saja. Ada yang di tanah ya, ada di lingkungan akuatik ya, ada udara, dan ada juga di makanan. Nah, sebetulnya ya mikroorganisme ini dapat menguntungkan ya, menguntungkan inangnya atau tempatnya, tetapi dalam kondisi tertentu dapat juga menimbulkan penyakit. Nah, contohnya di tubuh kita itu kan ada mikroorganisme atau bakteri yang menguntungkan. Nah, masih ingat nggak di mana? Misalnya di usus ya, ada Escherichia coli ya, yang mana itu sangat menguntungkan untuk proses pembusukan ya, pembusukan makanan ya, yaitu makanan yang sudah tidak diperlukan lagi, yang ampas-ampas makanan yang tidak diperlukan lagi itu perlu pembusukan sehingga menjadi feses. Itu sudah dipelajari ya di sistem pencernaan ya. Nah, bagaimana ya mikroorganisme masuk ke dalam tubuh ya? Nah, ini ada 3 jalan ya mikroorganisme memasuki tubuh ya. Yang pertama melalui sistem pernapasan ya. Udah ya, waktu itu dibahas ya di mata kuliah anatomi fisiologi bagaimana fungsi sistem pernapasan ya. Kemudian bagaimana fungsi sistem pencernaan dan bagaimana fungsi sistem integumen atau kulit ya. Nah, jadi ini cara masuk mikroorganisme ke dalam tubuh kita ya. Nah, ini kita uraikan satu-satu ya. Jadi kuman-kuman ini datang pada manusia melalui bermacam-macam media penularan ya, yaitu melalui pangan atau makanan. Nah, ini biasanya ya ini melalui sistem pencernaan gitu ya. Jadi makanan ya, kemudian minuman yang tercemar sama bakteri gitu ya, kemudian juga sama virus ya dan parasit, ini bisa menjadi media ya, media yang mana nanti berkembang dalam tubuh kita ya. Itu tadi contohnya sistem pencernaan. Nah, kemudian ini media juga nih, udara ya. Bakteri juga ada di udara ya. Nah, ini bisa masuk ke mana? Sistem mana? Sistem pernapasan ya. Gitu. Kemudian juga ada yang melalui binatang. Nah, ini nanti kita akan bahas ya, seperti apa yang melalui vektor binatang gitu ya. Bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya juga bisa melalui manusia. Nah, ini jelas ya, ini melalui kontak kulit
Itu ya. Nah, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Belum ada? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh-contoh penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri ya. Nah, diare. Coba pernah nggak menderita diare? Wah, pernah ya. Nah, ini diare adalah buang air besar berulang dan konsistensinya cair ya. Atau encer lebih dari 3 kali per hari. Nah, ini disebabkan oleh bakteri ya. Bisa virus, juga bisa parasit penyebabnya. Ya, nanti lebih detail lagi di ilmu mikrobiologi ya akan dijelaskan bakterinya apa saja ya yang bisa menyebabkan diare, kemudian parasitnya juga parasit apa saja ya. Nah, ini cara penularannya ya. Cara penularannya yaitu melalui air dan pangan yang tercemar. Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian bisa juga tangan yang kotor, kontak langsung dengan feses. Sehingga memang kita itu harus betul-betul ya di kehidupan kita sehari-hari betul-betul kita itu harus mencermati air ya yang kita minum itu harus bersih. Gitu supaya tidak ada kandungan bakterinya ya atau parasitnya. Itu. Kemudian tangan kita juga harus bersih. Sehingga harus apa? Cuci tangan ya. Sudah tahu cuci tangan? Yang bersih berapa langkah? 6 langkah. Ya, nanti kita bisa praktekkan ya di lab ya. Kemudian bisa kontak langsung dengan feses ya. Nah, ini kontak langsung dengan feses itu biasanya melalui media. Coba binatang apa yang bisa menghantarkan ini feses yang ada bakterinya ke dalam tubuh manusia? Coba melalui apa? Tikus, lalat ya, bisa hinggap ke makanan itu ya. Ya, selanjutnya ya penyakit pneumonia ya. Nah, ini infeksi bakteri akut yang ditandai dengan serangan mendadak ya, demam tinggi, sesak napas, batuk ya. Nah, pada anak-anak sering disertai kejang ya. Nah, ini penyebabnya bakteri ya, udah jelas yaitu bakteri Streptococcus pneumonia ya. Cara penularannya tadi ya sudah kita bahas juga melalui udara, percikan ludah, kontak langsung lewat mulut, dan melalui kontak benda-benda yang digunakan bersama. Nah, jadi pada kasus-kasus ini sistem pernapasan ya, ini percikan ludah itu bisa menjadi media ya. Nah, gitu. Sehingga pada saat COVID kenapa sih harus pakai masker ya? Nah, itu karena penularannya bisa lewat air ludah ya. Kemudian kenapa kalau pada kasus-kasus sistem pernapasan itu tidak boleh menggunakan gelas misalnya ya yang sama ya, itu karena bisa dari air ludah juga itu ya. Nah, itu ya untuk penyakit pneumonial ya. Sebetulnya masih banyak lagi penyakit ya. Nah, kita sekarang contoh-contohnya saja ya. Nah, selanjutnya contoh penyakit yang disebabkan parasit ini ya. Nah, jadi apa sih itu parasit? Mungkin kalian sudah ini ya. Kalau hidup jangan sebagai parasit ya. Nah, apa coba artinya parasit? Makhluk yang bagus ya, yang merugikan makhluk lain ya. Nah, itu parasit ya. Nah, jadi dia berkembang biaknya melalui ini ya, menghisap makanan dari organisme yang ditumpanginya. Nah, jadi dia merugikan sekali ya, gitu. Nah, ini contohnya aspergillosis ya. Nah, di sini apa sih aspergillosis ini ya? Nah, adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh jamur ya. Dan di sini ada gangguan sistem pernapasan yang berat. Sudah kita membahas sistem pernapasan ya waktu itu, mulai dari mulut ya, kemudian juga ada laring ya, kemudian ada bronchus ya, sampai alveolus ya. Bagaimana ini bisa menjadi parasit ya? Nah, jadi ini spora-spora jamurnya ini ada dalam alveolus ya.
Nah, ini di sini ya. Nah, ini menjadi suatu sumber yang bisa menyebabkan penyakit ya. Nah, jadi jamur bisa menyerang ke seluruh organ. Nah, ini tapi di sini untuk aspergillosis ini khusus pada sistem pernapasan itu ya. Jadi ini perlu penanganan nanti ya, penanganan khusus ya, nanti dengan dokter diberikan beberapa obat ya untuk menangani tadi spora jamur yang berada di alveolus ya, yang menetap di alveolus. Ya, selanjutnya filariasis ya. Nah, ini udah mengenal belum? Kalau di ini apa ini namanya? Kaki gajah ya. Nah, ini. Nah, ini penyebabnya adalah sama tadi sejenis parasit yaitu cacing nematoda ya. Nah, ini khususnya ini di Indonesia ya, ini pada waktu-waktu tertentu ini menjadi endemik juga ya. Karena ini sebagai pelantarannya adalah nyamuk ya, ditransmisi oleh nyamuk ya. Nah, ini kalau yang banyak ya, ini nyamuk Anopheles ini ya sebagai pelantarannya gitu ya. Bagaimana ini bisa terjadi ya? Nah, jadi ini dari cacing betina ini menghasilkan mikrofiliari ini ya. Nah, ini dapat mencapai aliran darah ya. Nah, mikrofiliari ini. Nah, ini mikrofiliari ini bisa menyumbat saluran limfe pada manusia. Nah, jadi ini sebagai tempatnya ya. Nah, selanjutnya ya. Jadi pada orang yang sudah terkena ya, yang ada mikrofiliarinya, ini bisa menularkan pada temannya atau yang dekat di lingkungannya. Melalui apa? Melalui nyamuk ya. Jadi nyamuk ini akan ini dulu ya, menggigit pada penderita ya. Nah, nyamuk menggigit penderita filiaris. Selanjutnya si nyamuk ini berpindah ke temannya atau yang berada di lingkungannya. Nah, berpindah dan nyamuk ini sudah mengisap darah yang ada kandungan mikrofiliarinya. Ya, berkembang selama 2 minggu ya. Nah, ini kemudian menggigit ya di temannya atau masyarakat yang ada di lingkungannya, maka ini akan mengidap juga ya filariasis gitu ya. Seperti itu ya. Ini yang melalui tadi ya hantaran nyamuk ya. Berikut berapa jenis penyakit lain yang disebabkan oleh parasit. Ini banyak sekali gitu ya, bisa dibaca ya, dan juga silakan ya kalau ada yang ditanyakan ya. Selanjutnya penyakit yang disebabkan oleh arbovirus ya, ini virus ya, yaitu dengue, atau kalau di Indonesia ini terkenal dengan DBD atau DHF ya, dengue hemorrhagic fever ya. Ini disebabkan oleh arbovirus ya. Seperti apa ya? Ini ditularkan melalui gigitan nyamuk ya. Ini nyamuknya seperti ini ya. Nyamuk Aedes aegypti ini ya, vektor yang mendapat perhatian terbesar karena distribusinya dan hubungannya yang erat dengan manusia ya. Larvanya ditemukan di mana? Di air bersih, di wadah yang dibuat oleh manusia seperti ban, kaleng, tangki air hujan, tong air ya, mata air. Kemudian bisa juga tumbuh di botol-botol itu ya. Jadi ini di air yang bersih yang menggendang gitu. Itu bisa tumbuh ya larvanya. Ya, selanjutnya ya virus yang kedua adalah Japanese encephalitis ya. Ini penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya radang otak pada hewan dan juga pada manusia. Ini gejala-gejalanya ya. Ini juga melalui gigitan nyamuk ya, yaitu melalui nyamuk kulek ya. Gitu. Nyamuk ini berkembang biak pada genangan air yang banyak ditumbuhi tanaman
seperti sawah ya dan saluran irigasi ya. Nah, bagaimana ini pencegahannya? Ini kalau ensefalitis ini dengan tindakan vaksinasi ya. Ini salah satu langkah yang bisa efektif ya mencegah penyakit ini. Nah, itu mungkin ya untuk pembahasan kali ini tadi banyak sekali ya kita sudah membahas mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit. Silakan, ada yang ditanyakan? Oh ya, silakan Tina. Ya. Sebelumnya izin bertanya, tadi kan ada binatang yang bisa menjadi vektor yaitu salah Ya. satunya kayak nyamuk. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghindari binatang yang bisa menjadi vektor tersebut? Oh iya, terima kasih ya Tina jawabannya. Apa pertanyaannya? Silakan, ada yang mau mencoba menjawab? Ada? Oh iya, ini masih malu-malu ya. Nah, nanti enggak ya. Nah, jadi tadi ya bagaimana cara menghindari vektor-vektor yang bisa menyebabkan penyakit tadi ya. Salah satunya tadi nyamuk Aedes aegypti ya, atau nyamuk Anopheles ya. Ya, kita tadi harus menciptakan lingkungan yang tadi lingkungan yang yang bersih ya, yang tidak menyediakan media-media buat dia tumbuh atau buat nyamuk-nyamuk itu tumbuh. Contohnya Aedes aegypti itu di mana? Tadi di genangan air. Berarti kita harus membebaskan ya genangan-genangan air. Jangan sampai ada di rumah kita genangan-genangan air, tadi bisa di botol ya, ataupun tadi mungkin di wadah-wadah ya. Itu kalau bisa harus kering ya. Tadi walaupun airnya bersih. Jadi jangan sampai tersimpan lama genangan air itu. Itu bisa menjadi media ya. Nah, selanjutnya tadi juga ya kita mungkin harus hati-hati ya apabila pergi ke sawah gitu ya. Nah, itu karena bisa tadi nyamuk Anopheles atau ke hutan ya. Nah, itu kita harus pakai suatu untuk menangkal nyamuk itu supaya tidak menancap terus ya. Kan suka ada kalau yang pergi ke hutan ya, autan dan lain-lain. Itu mungkin ya. Ya. Mudah-mudahan tidak puas, jadi nanti baca lagi referensi-referensi yang lain. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya itu Ya. Faktor-faktor apa saja yang bisa mempercepat proses timbulnya penyakit? Oh ya, bagus sekali ya pertanyaannya gitu ya. Ya, jadi faktor-faktor yang bisa mempercepat tumbuhnya penyakit itu ya, diantaranya tadi sistem imun ya atau kekebalan tubuh yang lagi turun. Nah, itu akan mempercepat. Nah, selanjutnya juga nutrisi ya, nutrisi yang kurang ya atau tidak seimbang, jadi kekurangan nutrisi gitu ya tubuh seseorang itu juga bisa menyebabkan cepat munculnya penyakit ya, proses penyakit timbul. Selanjutnya juga bisa hygiene ya atau kebersihan tubuh yang kurang, itu ada beberapa penyakit yang nanti itu cepat ya. Contohnya tadi gigitan nyamuk gitu ya. Kemudian juga penyakit-penyakit kayak dermatitis ya. Itu adalah peradangan pada kulit. Kemudian juga tadi kalau tidak cuci tangan kan ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab ya adanya bakteri yang masuk ya, bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya, itu ya mungkin jawabannya tadi. Mudah-mudahan bisa ini lagi ya, baca referensi yang lain ya sehingga bertambah paham. Ya, mungkin untuk pembelajaran kali ini di kelas sudah cukup ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa menambah wawasan ya dan memahami bagaimana proses penyakit itu ada dalam tubuh manusia dan bagaimana tahapan-tahapannya ya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih ya, dan nanti insya Allah kita mungkin akan bertemu di pertemuan selanjutnya ya, baik di kelas ataupun di lab ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian tetap sehat ya sehingga bisa mengikuti pembelajaran ya. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.